Perkenalkan, nama saya Devrian Pelindungan Cebuah, NIM 18041617. Asal sekolah saya SMK Swasta Kristen BNKP Gunung Stoli, dan sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan saya di Universitas Sari Mutiara Indonesia dan mengambil jurusan Sistem Informasi. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Burhanuddin Damani, Eskom Mkom, yang mengasuh mata kuliah Etika Profesi. Adapun soalnya sebagai berikut: 1. Jelaskan hal-hal yang dibutuhkan dan proses pembentukan organisasi profesi. Hal-hal yang dibutuhkan dan proses pembentukan organisasi profesi yaitu: 1. Kredibilitas, bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi. Dan yang kedua, profesionalisme, diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa sebuah profesi sebagai profesional di bidangnya. Dan yang ketiga, kualitas jasa, adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberikan pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. Dan keempat, kepercayaan, pemakai jasa sebuah profesi harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesionalisme yang melandasi pemberian jasa tersebut, sehingga menimbulkan kepercayaan tinggi pada profesi yang bersangkutan. Soal nomor 2 yaitu: jelaskan fungsi pokok organisasi profesi. Fungsi pokok organisasi profesi antara lain sebagai berikut. 1. Mengatur keanggotaan organisasi. Dalam hal ini, organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaan. Dan yang kedua, membantu anggota untuk terus memperbarui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Organisasi profesi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan profesi tersebut. Ketiga, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Sertifikasi merupakan salah satu lambang dari sebuah profesionalisme. Keempat, membuat kebijakan etika profesi yang harus dimiliki oleh semua anggota. Dan kelima, memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar kode etik profesi tentunya mengikat semua anggota. Sanksinya bervariasi tergantung jenis pelanggaran dan bersifat internal. Organisasi seperti ini misalnya blacklist atau bahkan sampai dikeluarkan dari sebuah organisasi profesi tersebut. Soal yang ketiga yaitu: jelaskan manfaat organisasi profesi. Manfaat organisasi profesi antara lain sebagai berikut. 1. Mengembangkan dan memajukan profesi. 2. Menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi. Dan ketiga, menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi. Dan keempat, memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Soal nomor 4, soal terakhir: jelaskan organisasi profesi bidang komputer. Organisasi profesi bidang komputer ada 2, yaitu 1. IPKIN. IPKIN singkatan dari Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Sebagai organisasi nirlaba independen yang beranggotakan para profesionalisme dalam bidang komputer dan informatika, IPKIN bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia guna menunjang pembangunan nasional. Kedua, APJ, singkatan dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia, untuk melakukan beberapa program kunci yang dinilai strategis untuk pengembangan jaringan internet di Indonesia. Program-program tersebut adalah: 1. Tarif jasa internet. 2.
pembentukan Indonesia Network Information Center. Ketiga, pembentukan Indonesia Internet Exchange. Dan keempat, negosiasi tarif infrastruktur jasa telekomunikasi. Dan kelima, usulan jumlah dan jenis provider. Demikian jawaban dari saya, dan saya ucapkan terima kasih.